Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke bab 2 yaitu koordinat kartesius ya. Untuk materinya di sini ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengidentifikasi konsep diagram kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, dan yang ketiga, menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk peta konsep yang harus kalian pelajari yang pertama itu tentang sistem koordinat. Selanjutnya posisi titik di dalam sistem koordinatnya itu. Selanjutnya titik asalnya, kemudian sumbu X, dan yang terakhir yaitu sumbu Y. Nah, apa sih itu koordinat kartesius? Nah, jadi koordinat kartesius itu adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Jadi di dalam kurung X, Y. Penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama yaitu tentang penggunaan radar, yang kedua penerbangan, yang ketiga tentang peta atau suatu dena. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi mengapa kita harus belajar tentang koordinat kartesius, karena nantinya akan bermanfaat di dalam 3 bidang ini ya. Next, kita ke apa sih itu titik apsis dan titik ordinat. Nah, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Jadi, ini adalah koordinat kartesius, dan di dalam koordinat kartesius itu ada yang namanya titik apsis dan titik ordinal. Nah, di sini sumbu Y yaitu yang vertikal dia disebut sebagai titik ordinat. Sedangkan sumbu X dia disebut sebagai titik apsis. Nah, untuk tambahannya di sini di tengah-tengah ya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan titik asal atau 0,0. Nah, untuk titik koordinat itu ditulis sebagai X, Y. Contohnya di sini ada diketahui koordinat 7,4. Ya, kalau di dalam bidang kartesius gambarnya seperti yang kalian lihat di layar. Nah, di sini kita tahu bahwa sumbu X-nya atau apsisnya itu 7 dan sumbu Y atau ordinatnya yaitu 4 ya, ini. Selanjutnya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada beberapa titik ya, A sampai H. Nah, tapi Ibu akan memberikan contoh 3 titik saja. Yang pertama titik A. Di sini titik A dia berjarak 6 satuan dari sumbu X. Jadi ini dari titik A ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jaraknya 6 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Ya. Kemudian untuk titik C di sini ya, dia berjarak 3 satuan dari sumbu X. Jadi ke bawah. Dan 4 satuan dari sumbu Y, ini ke kanan. Ya, gitu nggih. Yang terakhir saya contohkan untuk titik G di sebelah sini, dia berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, kalau tadi kan dia ke bawah. Nah, sekarang ini untuk G dia ke atas. Jaraknya 4 ya. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Kemudian untuk jarak ke sumbu Y-nya dia 5 satuan. Ya, 5 langkah atau 5 satuan. Untuk sistem koordinat itu sendiri ada 2 macam ya, 2 dimensi sama 3 dimensi, tetapi untuk di kelas 8 kalian hanya perlu sampai di 2 dimensi dulu ya. Nah, untuk kuadran pada koordinat kartesius itu ada 4 kuadran. Yang pertama di sini ya, dia apsisnya positif dan ordinatnya positif atau X, Y-nya positif semua. Contohnya 4,5. Kemudian kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Contohnya negatif 4,5. Kuadran 3, X sama Y-nya negatif semua.
Nah, contohnya ini, dan yang terakhir kuadran 4, X yang positif, Y-nya negatif. Ya. Jadi itulah kuadran pada koordinat kartesius. Nah, kalau kedudukan sebuah titik, cukup kalian perhatikan dari masing-masing titik yang ada di koordinat kartesius seperti ini. Kalau A berarti kan kalian lihat X-nya, berarti 2, Y-nya 3, maka di sini 2,3, 5,2, negatif 2,4, negatif 3,2, negatif 5, negatif 2, negatif 2, negatif 3, 1, negatif 2, 3, negatif 4. Nah, kalau di tengah-tengah seperti ini, maka dia titiknya 0,3 karena X-nya kan dia di 0, Y-nya di 3. Kalau di sini berarti negatif 2,0 karena X-nya negatif 2, Y-nya 0. Yang di sini 0, negatif 4, yang terakhir 3,0 ya. Jadi seperti itu kira-kira kedudukan titik pada koordinat kartesius. Untuk contohnya kalian perhatikan di sini ada beberapa titik ya, A sampai H. Tentukanlah koordinat titiknya. Ini sudah ada ya. Kemudian kuadrannya, dia merupakan kuadran berapa dan bagaimana kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk koordinat titiknya ditulis seperti ini, kemudian kuadrannya ya, untuk yang A ini kan A, B, D berarti dia di kuadran 1, C, E kuadran 2, F itu kuadran 3, kemudian G, H dia berada di kuadran 4 ya. Seperti ini gambarnya kira-kira. Untuk kedudukannya berarti seperti tadi, dia jarak antara sumbu X dan sumbu Y itu berapa ya. Nah, untuk latihan soalnya silakan ini kalian kerjakan, kemudian tulis di buku matematika, kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke Google Classroom seperti biasanya sebelum jam 9 ya. Ibu tunggu jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan bertanya melalui WA atau grup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.